pertama kita bikin dulu. Di sini kita tahu di sini ada Tuhan sebagai penguasa di bumi, dan Dia juga menciptakan dunia, dan Dia juga menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia supaya manusia hidup dan berkuasa di bumi di bawah otoritas Tuhan, yang terambil dari ayat Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tetapi manusia pengen berkuasa di bumi tanpa Tuhan. Manusia pengen menguasai bumi tanpa otoritas dari Tuhan. Manusia pengen hidup di dunia dan berkuasa tanpa Tuhan, yang terambil dari ayat Roma 3 10-12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Akibat dari keserakahan manusia, Tuhan memberikan mereka hukuman, yaitu adalah kematian. Manusia akan mati dan dihakimi. Akibat dari keserakahan manusia, Tuhan menghukum manusia, yaitu akan mati, yang terambil dari ayat Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati sekali saja dan sesudah itu dihakimi. Tetapi di situ Tuhan tidak tinggal diam, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya kita diselamatkan. Dia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang diambil dari ayat 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati untuk dosa kita, Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Tuhan membangkitkan Yesus Kristus kembali supaya Dia berkuasa di bumi dan manusia hidup penuh dengan pengharapan. Tuhan mengasih kuasa kepada Yesus Kristus supaya manusia hidup dalam pengharapan, yang terambil dari ayat 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di sini kita dikasih dua pilihan, yaitu inilah dua cara hidup yang kita bahas tadi. Di sini kita dikasih dua pilihan, yaitu adalah hidup suka-suka kita. Kalau kita hidup suka-suka kita akan dihukum dan dihakimi. Kita akan mati
kita akan mengalami kematian, sudah itu dihakimi. Jadi kalau kita hidup di bawah otoritas Tuhan, kita dikasih 3 syarat, yaitu adalah yang pertama diambil dari ayat Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa yang percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak percaya Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah yang ada di atasnya. Jadi kalau kita pengen hidup di bawah otoritas Tuhan, kita diberikan 3 syarat, yaitu adalah yang pertama kita berdoa. Saya contohkan doanya. Ya Tuhan, terima kasih, kami tahu kami tidak layak menerima semua berkat daripada-Mu Tuhan, tapi saat ini kami percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kami dan kami terus mempercayai. Amin. Yang kedua adalah taat atas perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan. Sekian dari saya, inilah 2 cara untuk hidup. Shalom.